Welcome untuk semuanya. Pagi-pagi semangat pagi, seperti biasa semangatnya selalu pagi, selamatnya malam. Kembali berjumpa dengan saya Nofri Simanjuntak dalam program rutin webinar edukasi di mana saya sebagai pembicara jadwal tetapnya 2 kali seminggu setiap Kamis genap, yaitu Kamis minggu kedua dan minggu keempat. Acara ini terselenggara berkat support dari FBS, dan FBS adalah salah satu broker internasional yang sangat mendukung edukasi, bukan hanya sekedar bisnis murni. Dan sekali lagi, acara ini murni edukasi, tidak ada arahan untuk membuka akun dan lain sebagainya. Tetapi jika memang Anda ingin melakukan aktivitas trading dan ingin membuka akun, silahkan saja. Sama sekali tidak ada ajakan, dan ini sekali lagi saya ulang karena penting, murni edukasi. Dan edukasi yang saya sampaikan seperti biasa adalah yang benar, bukan sekedar enak didengar. Tambahan informasi, mohon maaf atas ketidaknyamanan, saya off kamera karena saat ini saya masih terapi syaraf kejepit, sehingga saya mengajar dalam posisi tidur, kadang telentang, kadang telungkup, sehingga rasanya kurang elok kalau kameranya saya on-kan. Jadi mohon maklum, dan saya belum share screen. Jadi saya ulang sekali lagi, kameranya saya off-kan ya, karena mengajarnya sambil tidur. Dan mohon dukungan doa, saya hari Sabtu atau Minggu masuk rumah sakit dan hari Senin dilakukan tindakan operasi karena tidak ada jalan lain supaya justru saya bisa beraktivitas normal. Senin atau Minggu masuk rumah sakit, Sabtu atau Minggu masuk rumah sakit, Senin dilakukan tindakan operasi. Jadi sekali lagi mohon dukungan doanya karena hanya itu yang saya harapkan dari Anda. Tetapi saya tetap dalam keadaan sakit pun selalu konsisten berbagi, walaupun kadang termasuk dalam coaching online yang berbayar agak bolong-bolong, karena penyakit syaraf kejepit ini kalau kumat luar biasa sakitnya. Dan kalau didiamkan berpotensi sampai pada kelumpuhan. Jadi harus dilakukan tindakan operasi. Oke, saya share screen dulu. Sorry, karena saya biasa di trading room dengan multi monitor, ini jadi monitornya tidak banyak, hanya satu saja. Yes, apakah sudah tampil? Saya sudah share screen, mohon respon apakah sudah tampil? Sudah ya. Oke, di waktu-waktu sebelumnya saya sudah berbagi mengenai salah satu pola candle yang cukup powerful untuk bisa kita gunakan sebagai sebuah strategi entry. Sebentar. Sebelum saya masuk materi, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, buat Anda yang sudah trading tetapi masih mengalami kegagalan atau kerugian, maka saya menghimbau untuk kembali belajar dan berlatih, dan jangan hanya fokus kepada metode. Sering saya sampaikan bahwa suksesnya trading itu bukan sekedar metode. Contoh, Anda misalkan mendapatkan sebuah metode baik menggunakan indikator atau tidak menggunakan indikator. Misalkan salah satu pola chart double top, Anda sell, double bottom, Anda buy.
atau Anda menggunakan pola candle. Kemudian Anda terlalu pede, Anda entry dengan lot yang besar, dan berdasarkan backtest bahwa metode tersebut kebanyakan profit, cuma pada saat kita entry dengan lot yang besar, kita mengalami kerugian. Pada situasi tersebut, maka psikologi kita terganggu menganggap metodenya yang tidak baik atau tidak good, sehingga kita ganti lagi metode lain, demikian seterusnya. Itu banyak terjadi kepada trader-trader yang sudah lama trading sekalipun, tapi akunnya tidak pernah tumbuh kembang akibat gonta-ganti metode terus-menerus. Bisa saja sebetulnya Anda sudah mendapatkan metode yang baik, tetapi karena tidak ditunjang oleh mindset dan psikologi, serta risk and money management, serta time management yang baik, dan itu bisa akumulasi dari semuanya, maka Anda terus-menerus mengalami kegagalan. Jadi pada saat Anda hajar lot dalam tanda kutip, pas loss, dan Anda tidak menginput stop loss, sehingga Anda mengalami margin call, di situ Anda goyah dalam tanda kutip, ganti metode. Begitu ganti metode, metode sebelumnya yang Anda tidak gunakan ternyata profit. Sedangkan Anda masuk ke metode baru dan mengalami kerugian lagi setelah metode baru itu mungkin 3-4 kali sudah profit. Itu yang terjadi. Atau juga bisa situasinya, misalkan Anda sudah memiliki metode yang baik, ada SOP-nya, ada rule-nya. Kemudian pada saat Anda membuka chart melakukan analisa, sebetulnya tidak ada momentum untuk Anda entry. Contohnya tadi double top sell, tidak ada double top, atau misalkan Anda memutuskan untuk langsung sell padahal terjadi breakout akibat tidak disiplin, maka Anda loss. Di situ Anda juga goyah kembali. Jadi, saya menghimbau bukan metode tidak penting, tetapi harus ditunjang, harus di backup dengan psikologi dan mindset serta money management yang baik. Artinya, misalkan secara risk and money management, Anda coba dulu dengan lot yang aman, dengan menginput stop loss, kemudian secara time management, Anda batasi waktu Anda trading, dan jika tidak mendapatkan momentum, Anda jangan terus-menerus di depan chart, karena kalau Anda terus-menerus di depan chart, berpotensi tidak ada momentum yang sesuai dengan trading plan pun Anda entry. Anda mengalami situasi yang disebut dengan TG atau tangan gatal. Itu sering sekali terjadi dan timbul penyesalan. Atau misalkan kembali lagi Anda gonta-ganti metode. Jadi jangan sampai kita mendewa-dewakan metode tanpa kita membangun habit trading yang baik. Oleh karena itu, Anda yang sudah loss, jangan frustasi. Kalau memang Anda masih tetap ingin melakukan trading, tentunya harus memiliki keyakinan juga. Anda harus terus belajar dan berlatih. Saya menyampaikan ini bukan supaya Anda terus-menerus top up ya, bukan. Tapi balik lagi, kalau Anda ingin tetap di dalam dunia trading, maka Anda harus punya keyakinan, Anda harus berubah, Anda harus konsisten menerapkan bukan hanya metode, tetapi risk and money management, kemudian mindset dan psikologi, serta time management yang baik. Time management yang baik, misalkan Anda harus
menetapkan jadwal trading Anda jam berapa saja. Jangan sampai Anda trading acak karena kalau kita membuka toko, kalau kita praktek sebagai seorang profesional di sektor real, kita juga punya jam-jam kerja yang baik. Itu kira-kira yang menjadi warning kalau Anda sudah tahu tapi lupa, dan buat Anda yang belum tahu, ini menjadi bekal bahwa sekali lagi metode itu bukan tidak penting, itu penting, tetapi yang lebih penting adalah pondasinya, yaitu yang terdiri dari mindset dan psikologi, kemudian risk and money management, serta time management. Dan di sektor real pun sama saja. Kalau Anda ingin menjadi seorang atlet kelas dunia, maka Anda tidak bisa instan, maka Anda harus punya mental yang kuat, harus punya keyakinan yang baik, terus-menerus belajar dan berlatih, dan itu akan terjadi yang disebut dengan pertumbuhan, sehingga akhirnya Anda bisa mencapai sukses menjadi juara dunia. Dan kalau di dalam dunia trading, konsisten profit, terserah berapa persen sekalipun per tahun, terserah cukup atau tidak cukup untuk kebutuhan hidup Anda, karena semuanya itu tergantung modal dan biaya hidup Anda. Sebab tidak worth it Anda trading $1.000 berharap menutupi biaya hidup Anda yang misalkan 10 juta per bulan. Itu nggak logik sama sekali. Semoga ini bisa menambah edukasi kepada Anda. Kemudian tambahan kedua mengenai market review ya. Perlu saya sampaikan bahwa USD saat ini masih berpotensi menguat terhadap mata uang yang kita tradingkan, tetapi di sisi lain melemah terhadap komoditi seperti gold. Kalau kita bicara trading gold, hati-hati, lebih baik Anda mencari peluang-peluang untuk entry buy gold, tetapi tetap mengikuti prinsip follow the trend by bidding. Artinya, kita sudah tahu pada mulanya adalah tren, dan tren gold adalah naik, uptrend, bullish, akibat perang antara Hamas dengan Israel. Kemudian juga walaupun mungkin sudah tidak terlalu efek, Ukraina dengan Rusia juga masih bermasalah dan bisa saja tiba-tiba meletus. Kemudian juga perang antara Israel Hamas ini bisa melebar menjadi sebuah perang dunia jika misalkan China, Rusia, Korea Utara, Iran itu bersatu menyerang Israel. Tentunya negara-negara barat seperti Amerika tidak akan tinggal diam, sehingga kita sudah tahu sama tahu karakter gold ini kalau situasi tidak kondusif, dia malah menguat. Dan pada saat ini juga terjadi yang disebut sebagian orang bilang tidak konsisten atau aneh. Padahal sebetulnya biasa saja, di mana gold menguat, tapi Euro USD, GBP USD melemah. Nah, buat Anda yang bingung, rasanya sudah pernah saya jelaskan bahwa kalau gold menguat, belum tentu Euro USD, GBP USD juga menguat. Kenapa? Pada kasus sekarang ini kita juga sudah tahu sama tahu bahwa The Fed itu masih terus berkeinginan menaikkan suku bunga paling tidak satu kali lagi dalam tahun ini, entah di November atau Desember. Ingat, pengumuman suku bunga itu kan 8 kali 1 tahun dan sudah 6 kali terjadi, menghasilkan suku bunga sampai 5,5% saat ini.
Dan itu sudah berbeda tipis sekali dengan misalkan suku bunga negara berkembang seperti Indonesia. Zaman dulu, selisih suku bunga BI dengan The Fed itu bisa 4%, 3%. Sekarang cuma 0,25%. Makanya tidak heran arus asing itu keluar, artinya dolar yang di negara-negara emerging market itu akan kembali ke Amerika karena tingginya suku bunga atau imbal hasil di negara Amerika tersebut akibat tingginya inflasi di mana ditindaklanjuti dengan terus-menerus menaikkan suku bunga. Kemudian juga kalau kita perhatikan, termasuk malam ini ada data yang berkaitan dengan tenaga kerja. Kalau Anda lihat kemarin itu ada PMI, baik itu manufacturing dan service. Data manufacturing service ini kan juga menggambarkan bagaimana ekonomi dari suatu negara itu kalau di atas 50% terjadi ekspansi, kalau di bawah 50% terjadi kontraksi. Dan hasilnya kemarin itu di atas data sebelumnya, di atas forecast. Pada Amerika yang perlu kita perhatikan adalah servisnya. Karena di Amerika bukannya pabrikan atau manufacturing menjadi omset utama yang itu ada hubungannya nanti dengan GDP atau pertumbuhan ekonomi, tetapi lebih ke servisnya. Karena kembali lagi omset negara Amerika justru banyak dari servisnya, mengingat produk-produk Amerika sebagai bentuk pabrikan atau manufacturing itu sudah banyak dilakukan di China, misalkan contohnya Apple dan lain sebagainya. Nah, jadi dua hal yang membuat dolar masih berpotensi menguat terhadap mata uang yang lain, apalagi terhadap Indonesia misalkan yang sudah hampir tembus 16.000, adalah karena masih kuatnya kebijakan ekonomi Amerika, khususnya dari The Fed untuk menaikkan suku bunga, dan kedua, bagusnya data-data ekonomi, khususnya tenaga kerja, termasuk soal tingkat pengangguran, NFP, yang juga baik. Semoga ini menjadi review yang baik untuk Anda. Untuk long term lebih baik Anda buy gold, sell Euro USD, sell GBP USD, intinya sell XXX USD. Oke, sekarang kita lanjut. Atau ada pertanyaan dulu? Tidak aja ya. Oke. Kalau misalkan Anda ingin bertanya, silakan langsung di chat saja. Dan tolong ditujukannya ke everyone supaya rekan-rekan Anda juga bisa membacanya. Nanti bisa saya jawab juga sekaligus saya menyampaikan materi dan saya review sedikit bahwa sebelumnya saya sudah menyampaikan dasar dari three inside up, three inside down adalah inside bar, sehingga tidak mungkin Anda trading three inside up, three inside down tanpa Anda menguasai inside bar. Inside bar tidak mungkin juga Anda bisa dapatkan tanpa Anda menguasai pola candle tunggal seperti Marubozu atau Long. Demikian juga misalkan dengan Doji. Secara prinsip bahwa inside bar ini seperti gambar wanita hamil menghadap ke kiri, di mana ini disebut dengan mother bar, sedangkan candle kedua yang berada dalam area berarti high low, bukan cuma body, itu disebut dengan inside bar-nya sebetulnya. Nah, ini contoh inside bar. Candle kedua itu tidak harus berlawanan dengan candle pertama, artinya misalkan candle pertama
hijau, candle kedua harus merah atau sebaliknya tidak harus. Yang penting candle kedua itu berada di dalamnya. Dan lebih baik candle pertamanya ini marubosu atau long. Saya tidak perlu terangkan lagi apa itu marubosu, apa itu long, karena ini sebetulnya pelajaran berseri, di mana memang sebaiknya Anda mengikuti materi-materi sebelumnya. Lanjut. Nah, kemudian ada variasi inside bar-nya ya, di mana terjadi yang disebut dengan double atau multi IB, contohnya seperti ini. Kemudian bisa juga kombinasi IB dengan pin bar. Di sini IB-nya itu bentuknya adalah pin bar. Pin bar itu adalah seperti contoh ini. Nah, ini contoh false atau fake out dari inside bar, di mana di sini keluar dari area ini, tetapi akhirnya dia naik kembali. Nah, kemudian ada bertanya, kalau harami itu seperti apa, Coach? Harami itu sebetulnya varian dari inside bar, di mana pada inside bar, candle keduanya itu terutama di shadow, baik itu upper shadow atau lower shadow, itu tidak boleh keluar dari area ini. Nah, kalau keluar dari area ini disebut juga dengan harami. Oke. Nah, pola double candle ini belum memberikan konfirmasi untuk kita bisa entry. Konfirmasi bisa entry-nya itu adalah minimal di candle ketiga, sehingga kita harus menguasai pola 3 candle, yaitu yang disebut dengan 3 inside up, 3 inside down. Jadi urut-urutannya, kalau kita belajar candle, itu kita harus tahu dulu pola candle yang tunggal, tidak harus semua. Di kesempatan nanti saya akan menyampaikan pola-pola candle yang penting menggerakkan market, kemudian meningkat ke pola 2 candle, misalkan inside bar atau juga engulfing, dan akhirnya pola 3 candle seperti misalkan 3 inside up atau 3 inside down ini. Oke, sambil Anda melihat chat, Anda boleh merespon dari apa yang disampaikan. Itu di chat ada ditanyakan apakah ada yang sudah trading atau belum, mohon direspon, karena itu adalah moderator atau tim dari FBS juga. Oke, saya lanjutkan 3 inside up, 3 inside down, sambil boleh direspon chatnya ya. Karena itu juga merupakan sebuah riset dari tim FBS, atau jangan-jangan mungkin nanti akan diberikan apa ya, semacam giveaway. Jadi tolong direspon sambil juga bisa mendengarkan materi dari saya. Nah, pola 3 bar ini, contohnya kalau dia terjadi tren turun di ujung, kemudian terjadi kenaikan, di mana di candle ketiga atau keempat, tidak harus ketiga atau kelima, pokoknya di candle lebih dari 3, itu terjadi breakout.
Atau sebetulnya bisa juga di-engulf tapi tidak di-engulf sebelah kirinya. Agak berbeda dengan bullish engulfing ya. Kalau bullish engulfing kan ini meng-engulf ini. Kalau ini ceritanya meng-engulf mother bar-nya di sini. Oke? Nah, kemarin saya sudah memberikan tips. Ingat pada mulanya adalah tren. Jadi, misalkan major trendnya adalah naik, contohnya begini, ini naik, kemudian terjadi penurunan, ini yang disebut dengan koreksi, kemudian akhirnya terjadi pola three inside up, maka ini bagus sekali untuk kita entry buy. Kenapa? Karena koreksinya sudah selesai dan terjadi pembalikan tren dari sini, yang sebetulnya pembalikan tren dari ini adalah penerusan tren dari sebelumnya. Makanya pada mulanya adalah tren itu penting diresapi. Dalam kasus ini cari yang awalnya datangnya dari sini naik, kemudian turun, ini adalah koreksi, kemudian terjadi pembalikan tren dari koreksi ini, di mana pembalikan tren dari koreksi ini sebetulnya penerusan tren dari sini. Jadi sekali lagi, memang benar bahwa three inside up adalah pembalikan tren dari turun menjadi naik. Demikian juga three inside down, pembalikan tren dari naik menjadi turun. Tetapi tipsnya adalah kita cari pembalikan tren yang merupakan dari sebuah koreksi, bukan dari sebuah major trend. Oleh karena itu, misalkan Anda melihat gold, contohnya kan trennya bullish atau uptrend. Jangan coba-coba mencari three inside down pada gold, karena berbahaya. Lebih baik gold yang uptrend tersebut tunggu koreksinya menjadi downtrend di time frame kecil, misalkan M15, M30. Begitu terjadi pola three inside up di M15, M30 atau H1, maka Anda entry buy. Berarti buy itu adalah sebuah pembalikan tren dari koreksi, tetapi sesuai dengan major trend dari gold yang naik. Mohon respon, apakah uraian saya ini bisa diterima? Jadi pada kasus gold, seperti saat ini, Anda lihat di M30, Anda lihat di H1, kalau dia mengalami penurunan, Anda cari three inside up-nya. Itu akan lebih aman. Jangan sampai saat ini Anda mengincar three inside down di gold, walaupun ada, tapi saya melihat berbahaya. Bisa dibedakan ya. Kalau orang yang nggak paham, pokoknya asal ada three inside up, dia buy. Asal ada three inside down, dia sell. Mestinya tidak seperti itu. Bahwa kalau misalkan major trendnya naik, maka pada saat terjadi penurunan yang merupakan itu sebuah koreksi di time frame kecil, sedangkan di time frame yang lebih besar sebetulnya belum terjadi pembalikan tren menjadi turun, maka incarlah pembalikan tren di time frame yang lebih kecil. Sehingga pembalikan tren di time frame yang lebih kecil dalam kasus gold dari turun menjadi naik itu sebetulnya penerusan tren dari time frame yang lebih besar atau tren yang lebih besar atau major trend. Oke? Nah, three inside down juga seperti itu. Terjadi pembalikan tren di sini. Sekali lagi ingat, pembalikan tren yang dimaksud adalah pembalikan tren
dari sebuah koreksi. Einstein menyatakan bahwa segala sesuatu harus dibuat sesederhana mungkin, tetapi tidak sesederhana itu. Artinya begini loh, kembali lagi, metode yang saya sampaikan ini walaupun terlihat dan sudah saya buat sederhana, tetapi tidak sesederhana itu. Artinya, Anda harus terus belajar berlatih untuk membiasakan mata kita melihat pola candle tree inside up, tree inside down, tentunya ditambah juga dengan hikmat di dalam melihat minor trend, major trend, dan itu harus terus-menerus dilatih. Baru apa yang sederhana itu menjadi betul-betul powerful. Sebab sesuatu yang sederhana, kalau Anda tidak olah, tidak Anda latih, maka itu tidak akan sesederhana itu. Oke, sekarang kita lihat kepada chart. Nah, ini chart rupiah ya. Sebentar. Santono. Mohon maaf jika langsung saya panggil nama tanpa Pak Bu. Berarti pora 3 candle kurang cocok untuk mencari reversal point-nya, Coach. Kok kurang cocok? Reversal point-nya adalah reversal point dari sebuah koreksi. Jadi cocok. Justru cocok. Cuma reversal point-nya itu kan gini ya. Kalau kita menyatakan pembalikan tren, itu kan kita harus paham pembalikan trennya itu pembalikan tren major atau minor. Kan Dow teori memberikan informasi bahwa tren itu sebetulnya kan ada 3. Ayo ingat nggak teori Dow? Apa saja jenis tren? Ayo coba, saya pengen tahu nih. Respon. Jenis tren menurut Dow teori apa saja? Dan itu kan menjadi market structure. Ada yang tahu? Menurut Dow teori, tren itu ada 3. Bukan itu. Bukan itu maksud saya. Tren itu ada 3, yaitu pertama major trend, kedua secondary reaction, ketiga minor trend. Nah, itu berhubungan dengan time frame. Karena beda time frame itu bisa beda tren. Betul nggak? Time frame itu kan kacamata view kita. Contoh misalkan ya, kalau kita bicara D1 dengan H4 dengan H1, ini kan trennya bisa berbeda. Oke, itu yang disebut dengan misalkan D1 major trend, H4 secondary reaction, H1 minor trend. Nah, kembali lagi itu nanti disesuaikan dengan gaya trading kita. Apakah Anda sebagai seorang swing trader, apakah Anda sebagai seorang day trader atau scalper. Nah, pada gold sejauh ini trennya tuh bisa dikatakan sama antara D1, H4 dengan H1 yang semuanya uptrend. Oleh karena itu, hati-hati jangan sampai Anda memaknainya untuk melakukan aksi sell. Kalau Anda ingin melakukan aksi sell di gold, paling tidak di satu time frame itu sudah jelas trennya turun. Sekarang kalau kita lihat H1, apakah ada konfirmasi tren gold itu turun?
Kan tidak. Jadi, Anda harus memahami yang dimaksud dengan pembalikan tren itu seperti apa. Kalau kita bicara M30 misalkan, ini kan tidak ada informasi bahwa tren gold itu turun. Bagaimana Anda ingin melakukan sell? Kalau kita turunkan M15, apakah sudah ada kalau kita melihat seperti ini, di mana higher high-nya semakin naik, memberikan informasi tren gold turun? Kan tidak ada. Oleh karena itu kita jangan memaksa untuk melakukan aksi sell pada gold hanya berlandaskan sebuah reversal. Jadi reversal maksud saya adalah tetap melihat di time frame yang lebih kecil itu sudah terjadi pembalikan tren. Contoh misalkan di H1 Anda sudah menyatakan itu reversal kalau di M30-nya sudah balik tren. Jadi di M30 sudah balik tren tapi di H1 belum. Begitu dia balik tren itulah reversal. Paham kira-kira? Bahkan di M5 pun belum ada ini. Nah, saya koreksi. Di M5 ini sudah ada pembalikan tren, jadi turun. Oke, misalkan ini nih. Nah, kalau Anda ingin melakukan aksi sell berdasarkan time frame M5, maka ini jatuhnya scalping. Satu poin Anda keluar, sell. Jangan Anda entry sell dengan lot yang besar, terus Anda berharap profitnya secara PIP juga besar. Kenapa? Balik lagi di M15 dia masih naik. Makanya pelajaran tren itu penting. Dan sekali lagi pada mulanya adalah tren. Nah, ini bisa jadi contoh ya. Pada kasus ini gold misalkan di M5 ya, maka Anda cari reversalnya dengan di M5-nya itu terbentuk three inside up. Itu lebih aman. Dan secara logika mestinya bisa diterima dong bahwa ini turun. Kemudian cari di M5 adakah three inside up? Maka begitu Anda lihat three inside up ada, berarti terjadi pembalikan tren dari turun menjadi naik dan turun menjadi naiknya itu merupakan continuation trend di M15 yang memang masih naik. Kalau kita menentukan tren berdasarkan market structure umpamanya, misalkan seperti ini ya, di M15 nih. Contoh aja, ini bisa bisa berbeda di setiap orang misalkan. Nah, misalkan sampai sini. Oke. Nah, ini kita anggaplah sebagai batasan higher low-nya. Ini nggak boleh ditembus nih. Saya kasih patokan garis di sini. Ini nggak boleh ditembus nih, misalkan. Oke. Nah, di M5 ini cari nih. Cari. Misalkan Anda menemukan Marubozu, White Marubozu atau long bullish. Maka lihat candle kedua, lihat candle ketiganya. Makanya perlu latihan. Jadi misalkan di M15 nanti, sorry di M5 maksud saya, ada pola seperti ini. Nah ini nih. Oke. Anda cari pola seperti ini.
Ada candle merah umpamanya, terus ada candle hijau, terus di breakout di sini. Kita kembali lagi ke chart. Nah, ini misalkan ya, ini contoh. Oke, ini kan M5 nih. Terus nanti misalkan Anda mendapatkan candle seperti ini. Contoh. Terus ada keluar candle kedua yang masih di dalam area ini. Terus pas candle ketiga dia breakout. Closing candle-nya di atas high ini. Nah, ini kan belum ada. Ya tunggu sampai ada. Kira-kira seperti itu. Baru Anda melakukan buy dengan metode three inside up, three inside down ya. Nah itu. Ini saya pakai M5 karena di gold susah nyari reversal dari turun menjadi naiknya. Mesti di time frame kecil. Karena begitu kuatnya tren naik. Nanti Anda bisa cari di pair-pair lain. Kalau misalkan di Euro USD contohnya, D1-nya turun, H4-nya turun, misalkan. H1-nya turun. Maka misalkan di H1 cari mother bar-nya, oke. Terus nanti misalkan di breakout, maka kita akan melakukan aksi sell setelah three inside down. Oke. Sebetulnya ini ada potensi untuk kita melakukan aksi sell di EU. Perhatikan, ini bisa saya kasih tanda ya. Ini saya matikan dulu magnetnya. Ini ini bisa menunjukkan apa ini? Ini menunjukkan mother bar nih. Oke, ini mother barnya. Hijau kan? Di breakout di sini. Kita langsung sell ya. Ini kan live trading. Kita langsung sell. Mana account FBS? Nah, misalkan saya sudah ada posisi nih. Kita langsung sell. Oh, ini account copy trade, account manage account saya. Saya masuknya pakai eh account pakai password investor. Ini coba saya masuk pakai password. Ini ini hasil dari ini nih. Ini yang ini nih. Ini yang ini nih. Ini klien saya, David Michael, 52 minggu, berarti 1 tahun ya, hampir 70%. Saya coba itu dulu, log, saya coba entry di sini nggak apa-apa, tapi saya rubah dulu ini ya, sebentar.
Intinya boleh sel. Tunggu ya. Ingat lotnya jangan barbar. Tapi Anda pahami prosesnya kenapa sel udah tahu ya. Mohon respon. Ya. Kenapa sel sudah tahu? Mana responnya? Sudah tahu ya kenapa sel? Kok head and shoulder? Ini nih. Ini nih. Ini kan dia di breakout nih. Ini kan di breakout kan? Tuh. Oke. Di breakout di sini. Oke. Jelas ya? Nah, nanti peletakan SL-nya tergantung. Jadi, ini. Nah, ini bukti saya udah login dengan password master. Jadi kalau Anda login pakai password master tuh Anda bisa entry kelihatan di sini. Tapi kalau misalkan tadi pakai investor, Anda nggak bisa entry. Nah, ini 01 sell. Oke, dapat ya. Yang penting alasannya dulu. Udah tahu? Jadi, sekali lagi, kita langsung praktek three inside down. Dari mana three inside down? Ini mother bar. Ini contoh ya. Three inside down. Jadi ini ya di breakout di sini. Nah, SL-nya harus menggunakan metode lain. Bisa berdasarkan history high sebelumnya, bisa. Nah, saya kan menggunakan 5 EMA nih. Jadi, ini juga berhubungan dengan market structure. Memang harus kombinasi dengan yang lain. Misalkan market structure-nya itu seperti ini. Nah, ini bisa menggunakan ini. Paling aman itu SL-nya sebetulnya di sini. Atau kalau Anda misalkan menggunakan kombinasi 5 EMA, maka Anda bisa SL-nya di atas EMA-EMA yang Anda gunakan. Lebihin misalkan 10 pip. Ini contohnya kan ini nih. Ini misalkan EMA 20. 1.05553. Anda bisa 1.0563. Wah, sesi sudah 52 menit ya. Bisa Anda letakkan SL-nya di sini, atau Anda bisa letakkan SL-nya di sini, di atas ini nih. Kalau di atas ini 5 pip saja, ini misalkan berapa gitu loh ya. Misalkan ini high-nya 1.595 tambah 5 1.600, terlalu besar. Ya sudah, Anda bisa ambil misalkan di sini ada area, ini misalkan ada area base nih. Jadi ambil SL-nya di atas area base ini. Ini kan bisa jadi area base.
Memang harus dikombinasikan. Ini combine antara TradingView dengan MetaTrader ya. Kenapa MetaTrader? Ya karena account-nya kan di MetaTrader. Ini saya menggunakan MacBook. Nah, sudah. Ini high-nya misalkan 570 tambahin 10, 580. 1,0580. Ya sudah, TP-nya minimal 1:1 umpamanya. Jadi ini kalau loss, ini kan anggaplah 550 kita sell ya. Terus SL-nya kan 580. Berarti 30 pip. Kan gitu. Karena ini entry 0,1, ini risk and money management. Karena ini entry-nya 0,1, berarti potensi loss-nya $30. Anda nyaman nggak loss $30 dari dana atau equity Anda? TP-nya ya paling tidak di sini. Ini misalkan low-nya berapa nih? 521, 520 TP-nya. Boleh Anda input, boleh enggak, silakan. 1,0520. Ini saya tidak melihat news ya. Newsnya gimana tadi? Ada yang tahu news? News Amerika kan kalau nggak salah ada unemployment claim ya. Bagus semua. Berarti mestinya kalau news Amerika bagus, ada potensi EU turun. Ada potensi EU turun. Ini disclaimer ya. Makanya lotnya jangan barbar. Ntar lotnya Anda barbar, Anda loss gede, Anda salahkan saya lagi. Utamanya edukasi. Cuma kan saya berusaha nggak cuma teori saja. Saya juga ingin secara tidak langsung menyampaikan bahwa saya juga adalah seorang trader. Jadi ibaratnya dalam dunia olahraga, saya pelatih yang juga merangkap pemain gitu loh. Tapi ada juga pelatih yang bukan pemain. Dan itu nggak ada masalah. Jangan Anda bully. Kita sudah mau selesai, apakah ada tambahan informasi dari moderator tim FBS? Mohon respon. Atau ada pertanyaan dari yang lain? Ingat yang saya sampaikan di awal bahwa trading itu bukan sekedar metode, jangan overconfidence. Terus belajar berlatih. Nggak usah banyak pamer-pamer profit, posting ijo-ijo biru-biru di sosial media. Slow but sure. Bikin portfolio minimal 1 tahun. Misalkan bikin portfolio seperti ini jadi contoh kan. Nah ini perhatikan nggak? Ini sama loh. Ini kan 49907. Jadi ini bukan account orang lain. Kalau account orang lain kan cuma dapat password investornya.
ini account yang memang saya tradingkan. Makanya ada password master dan saya bisa entry itu kan. Di kolom tanya jawab. Langsung saja di chat. Sebentar ya. Jam 8 nih, jatah saya 1 jam. Oke, Robin Susanto. Dilihat history war Rusia dan Ukraina untuk mata uang berbasis komoditi seperti AUD, NZD, dan CHF itu menguat setelah itu baru mata uang berbasis safe haven seperti USD, JPY, dan yang sangat dirugikan adalah mata uang berbasis industri Euro GBP. Yang menjadi pertanyaan, Coach, ketika ada war Hamas versus Israel, kenapa mata uang komoditi seperti AUD dan padahal melihat histori ini kalau kalau Q&A itu pertanyaan Anda kalau nggak salah tidak bisa dilihat yang lain ya. Posting aja di chat deh supaya yang lain juga bisa melihatnya. Prinsipnya begini ya, kalau terjadi perang, maka efeknya sebetulnya utamanya adalah pertama kepada mata uang yang bersangkutan secara langsung. Oke. Dan kalau terjadi perang antara misalkan pada contoh Rusia Ukraina, itu sebetulnya tidak langsung berefek terhadap USD. Sebetulnya seperti itu pada prinsipnya, tapi berefek kepada pertama mata uang yang bersangkutan, kedua komoditi yang berhubungan dengan negara yang lagi perang tersebut, dan yang ketiga memang pada gold. Kemudian saya koreksi sedikit, jangan sampai Anda salah kaprah. Benar, Australia itu salah satu penghasil emas dunia, tetapi penghasilan utama Australia itu bukan dari tambang gold. Silahkan Anda cek, banyak yang salah kaprah dengan mengasumsikan kalau misalkan Australian dollar itu menguat akibat harga gold yang menguat. Salah. Silakan Anda cek sendiri. Tidak setiap penguatan gold membuat Australian dollar menguat. Jadi bahwa asumsi setiap gold naik Australian dollar menguat itu salah. Kalau Anda nggak setuju nggak apa-apa. Secara logika penghasilan terbesar dari negara Australia itu bukan dari tambang emas, tapi dari tambang biji besi. Jadi korelasi langsung antara Australia dengan komoditi, mestinya komoditi biji besi, bukan emas. Nah itu aja intinya. Kalau kita bicara Kanada dengan oil, benar. Karena salah satu penghasil utama negara Kanada adalah oil. Itu benar. Tapi penghasilan utama Australia itu bukan emas. Silahkan dicek, bukan. Oke? Atau juga ada anggapan pada saat Imlek atau hari besar gold pasti naik. Sekarang belum tentu. Coba aja Anda cek Imlek tahun lalu apakah gold menguat. Imlek 2 tahun sebelumnya juga enggak juga. Jadi saran saya, jangan mengambil keputusan entry gold, baik itu buy atau sell, hanya berdasarkan faktor-faktor seperti itu. Sebelumnya terima kasih Coach untuk materi yang diberikan. Izin bertanya apa saja yang didapat kalau gabung dengan Coach Novri.
Kalau gabung dengan saya, maksudnya kalau gabung dengan saya dalam hal apa ya? Secara prinsip, saya di sini utamanya sebagai edukator, Bapak Ibu, tetapi, gitu ya, tetapi saya punya layanan, kalau diizinkan untuk saya sampaikan, satu, coaching, tentunya berbayar. Kedua, copy trade. Ketiga, manage account. Itu aja. Tapi utama saya adalah edukator. Nah, ini copy trade, silakan Anda foto aja. Ini manage account. Ini saya menjelaskan karena ditanya ya. Saya tidak menawarkan secara langsung, ini karena ditanya. Dan kalau Anda mau ikut coaching ya silakan, baik itu private atau kelas. Nah ini, silakan Anda foto. Tapi sekali lagi, saya tidak menawarkan. Anda bertanya. Jadi bisa coaching layanan saya, bisa copy trade, bisa manage account. Itu saja. Apa boleh langsung saya tutup, moderator? Nah, itu sudah dijelaskan juga sama tim FBS Rizka. Mohon maaf kalau tadi saya terlanjur mendahului Paris dari tim Pak Rizka. Mohon maaf sekali tadi saya. Oke. Nah, sebagai tambahan informasi, webinar kita mendatang bisa Anda catat sambil menyimak penjelasan dari FBS. Bisa dicatat di bulan November webinar kita itu ada tanggal 9 dan tanggal 23. Kamis minggu kedua. Oke. Sekali lagi saya ulang, webinar kita untuk November adalah tanggal 9. 9 itu Kamis kedua dan tanggal 23. 23 itu Kamis keempat. 9 dan 23. Nah, saya nggak tahu nih, apakah saya sudah recovery tanggal 9, mengingat saya kan operasi tanggal 30, tanggal 30 saya operasi, hari Senin. Rasanya sih sudah bisa lah. Sekali lagi mohon doa, hari Senin saya operasi syaraf kejepit ya, itu bius total. Nah, recovery-nya nggak tahu berapa hari. Mudah-mudahan bisa 1 minggu back to normal. Jadi webinar kita direncanakan Kamis minggu kedua dan minggu keempat, yaitu tanggal 9 dan 23. Dan saya kasih bocoran dulu, kita akan bicara mengenai eh, Fibonacci. Fibonacci retracement, Fibonacci extension. Polanya tetap. Di minggu kedua, tanggal 9-nya, saya akan bicara teorinya. Di minggu keempat, tanggal 23-nya, saya akan praktek live trading seperti yang tadi kita lakukan. Tetap diulang materinya dengan lebih cepat sambil cari peluang untuk entry menggunakan metode Fibonacci. Kalau tadi kan 3 inside up, 3 inside down. Dan 3 inside up, 3 inside down ini sebetulnya bisa dikombin dengan Fibonacci, terutama untuk penentuan SLTP-nya. Saya rasa cukup ya. Mohon maaf tim FBS karena saya lewat waktu 10 menit. Sekali lagi, semoga bermanfaat dan menjadi berkat.
mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Kita akan berjumpa di tanggal 9 dan 23 November. Dan saya butuh doa Anda karena ya kita tahu sama tahu ya, operasi itu kan cukup menakutkan. Ada mitos katanya kalau operasi syaraf kejepit bisa menimbulkan kelumpuhan. Jadi saya mohon doa Anda. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Nofri Simanjuntak bersama dengan FBS. Terima kasih Bu Ana. Terima kasih kepada tim FBS semuanya. Saya off-kan.